Bayangkan sebuah harta karun raksasa yang tak banyak orang tahu keberadaannya. Ia tak tersimpan di dasar laut, bukan pula di dalam brankas bank, melainkan tersembunyi di balik laporan keuangan negara, dana cadangan nasional. Inilah tameng tak terlihat yang menjaga ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah guncangan dunia. Saat krisis melanda, ketika mata uang bergejolak dan pasar global kacau, dana inilah yang menjadi penyelamat terakhir. Tapi pertanyaannya, apakah benteng ini masih cukup kuat atau justru mulai rapuh tanpa kita sadari? Dulu, ketika krisis moneter 1998 mengguncang Indonesia, nilai rupiah jatuh bebas, harga kebutuhan melonjak, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Dari tragedi itu, pemerintah belajar satu hal penting. Negara butuh cadangan keuangan yang kuat agar tidak mudah tumbang. Maka, lahirlah konsep dana cadangan nasional, kumpulan simpanan yang disiapkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Selama bertahun-tahun, dana ini dikelola secara hati-hati oleh Bank Indonesia dan pemerintah, berasal dari surplus ekspor, investasi, hingga hasil pengelolaan aset negara. Tujuannya sederhana namun krusial, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi nilai tukar, dan memastikan roda pemerintahan tetap berputar meski badai krisis datang tanpa peringatan. Dana cadangan ini ibarat tabungan darurat negara, senyap tapi perannya bisa menentukan nasib jutaan rakyat. Saat ini, posisi dana cadangan Indonesia sedang berada di titik yang menarik untuk dicermati. Setelah sempat menembus rekor tertinggi mencapai sekitar USD 157 miliar pada awal 2025, jumlahnya perlahan menurun menjadi sekitar 150 miliar pada Agustus 2025, level terendah dalam 9 bulan terakhir. Penurunan ini bukan tanpa alasan. Bank Indonesia harus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah. Meski begitu, jumlah tersebut masih dianggap aman karena mampu menutup lebih dari 6 bulan kebutuhan impor dan utang luar negeri jangka pendek, jauh di atas standar internasional. Di sisi lain, tren global juga sedang berubah. Banyak negara kini mulai mendiversifikasi cadangannya, tidak hanya bergantung pada dolar AS, tapi juga menambah porsi emas dan mata uang lain seperti yuan Tiongkok atau dolar Australia. Kecenderungan ini muncul akibat ketidakpastian geopolitik, inflasi tinggi, dan efek domino dari kebijakan suku bunga di negara maju. Indonesia pun ikut berada di tengah arus perubahan besar ini, berusaha menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dalam negeri dan dinamika global yang makin sulit diprediksi. Namun, di balik angka-angka itu, tersembunyi misteri yang jarang disadari banyak orang. Seberapa besar sebenarnya kekuatan dana cadangan nasional dalam menentukan arah hidup seluruh rakyat Indonesia? Saat rupiah melemah, harga barang naik, dan lapangan kerja menyempit, uang yang tersimpan di balik layar inilah yang diam-diam bekerja menjaga kestabilan negara. Tapi di sisi lain, banyak yang mulai mempertanyakan, kemana tepatnya dana itu bergerak? Apakah benar digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, atau justru menjadi alat permainan ekonomi global yang tak kasat mata? Lebih mengejutkan lagi, ketika banyak negara mulai mengalihkan cadangannya dari dolar AS ke emas dan yuan, Indonesia masih berdiri di persimpangan. Apakah kita akan tetap bertahan dengan sistem lama, atau mulai menyiapkan strategi baru menghadapi era ekonomi multipolar? Disinilah keunikan sekaligus ketegangan besar itu muncul. Sebuah pertarungan senyap antara kehati-hatian dan keberanian mengambil risiko. Dan pertanyaannya kini, sampai kapan benteng ini mampu bertahan sebelum badai berikutnya datang? Apa yang terjadi dengan dana cadangan nasional sebenarnya bukan sekadar urusan angka di meja pejabat tinggi. Ini soal hidup kita semua. Ketika cadangan kuat, rupiah stabil, harga barang terkendali, dan investasi bisa tumbuh. Tapi saat cadangan menipis, efeknya terasa langsung. Harga impor naik, bahan bakar ikut mahal, dan biaya hidup sehari-hari bisa melonjak tanpa peringatan. Bagi masyarakat biasa, mungkin kita tak melihat pergerakan di balik layar itu, tapi dampaknya bisa menentukan seberapa jauh uang di dompet mampu bertahan hingga akhir bulan. Di sisi lain, ada pula peluang besar. Cadangan yang dikelola dengan bijak bisa menjadi sumber kekuatan baru, mendanai proyek infrastruktur, memperkuat sektor energi, atau menjadi penopang stabilitas jangka panjang. Inilah pelajaran penting bagi kita semua. Ekonomi global mungkin tampak rumit dan jauh, tapi sejatinya ia berdenyut di dalam kehidupan kita setiap hari, dari harga cabai di pasar hingga nilai tukar saat kita membeli barang daring dari luar negeri. Jadi,
Ketika cadangan nasional perlahan menurun dan dunia ekonomi semakin tak menentu, kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia sedang bersiap menghadapi badai berikutnya? Atau justru tanpa sadar sedang membuka celah dalam benteng pertahanannya sendiri? Mampukah dana cadangan ini terus menjadi tameng kokoh di tengah arus global yang makin ganas? Atau suatu nanti, semua yang kita anggap aman hanya tinggal angka di laporan keuangan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dunia ekonomi memang penuh teka-teki, dan dana cadangan nasional hanyalah salah satu rahasia besar yang menentukan masa depan bangsa ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Indonesia masih punya benteng ekonomi yang cukup kuat menghadapi badai global berikutnya? Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena setiap angka punya cerita, dan setiap cerita menyimpan makna.